Keimanan berasal dari kata iman. Fil madi, bentuk terlalu. Yu'minu fil mudori, bentuk sedang. Mu'minun, pelaku atau orang. Iman identik dengan asyhadu hubbanillah. Hubungan artinya kecintaan, kerinduan. Asyhadu adalah kata superlatif syadid, sangat. Asyhadu hubban berarti sikap menunjukkan kecintaan, kerinduan luar biasa. Lillah artinya kepada, terhadap Allah. Orang beriman berarti orang rela berkorban jiwa dan raganya untuk mewujudkan harapan atau kemauan yang dituntut oleh Allah kepadanya. Iman adalah ketertarikan antara kolbu, ucapan dan perilaku. Menurut Al-Sakawi dalam Al-Muqasid Al-Hasanah halaman 140. Akdun artinya ikatan, keterpaduan, kekompakan. Kolbu adalah potensi psikis yang berfungsi untuk memahami informasi. Ikrar artinya pernyataan, ucapan. Ikrar bil lisan artinya dengan menyatakan dengan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Rukun struktur iman ada 3 aspek, yaitu kolbu, lisan, dan perbuatan. Iman didefinisikan dengan pendirian yang diwujudkan dalam bentuk bahasa dan perilaku. Jika pengertian diterima, maka istilah iman identik dengan kepribadian manusia seutuhnya. Pendirian yang konsisten. Orang beriman berarti memiliki kecerdasan, kemauan, dan keterampilan. Tawakal yaitu senantiasa mengabdi hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang beriman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala berarti orang yang rela mengorbankan jiwa raganya untuk mewujudkan harapan, kemauan yang dituntut oleh Allah kepadanya. Amal bil arkan, perilaku, gerakan, perangkat anggota tubuh berupa perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Tawakal artinya senantiasa mengabdi hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Mawas diri dan bersikap ilmiah. Artinya mawas diri adalah agar seseorang tidak terpengaruh oleh berbagai kasus dari manapun datangnya, baik dari kalangan jin, manusia, bahkan mungkin juga datang dari dirinya sendiri. Mawas diri berhubungan dengan alam pikiran, yaitu bersikap kritis dalam menerima informasi. 3. Optimis dan dalam menghadapi masalah hidup. Optimis merupakan sikap yang terpuji pada diri mukmin. Pesimis merupakan sikap tercela para orang kafir. Arti ekologi adalah lingkungan. Di ketakwaan, iman dan takwa intak sudah menjadi kesatuan yang saling mengikat. Pengertian takwa adalah mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Seperti dikatakan Imam Qusairi dalam kitab Duratan Nasihin, orang takwa memiliki ciri yakni tawadu'ul hati, ka'anah menerima takdir, wara hati-hati, yakin, tawakal. Abu Lais mengatakan bahwa seorang dinyatakan takwa kepada Allah dapat terlihat 7 tanda ini. 1. Ia memiliki lidah yang selalu ia gunakan untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan memperbincangkan ilmu. Dengan demikian, lidah tidak digunakan untuk berdusta, menggunjing dan mengadu domba. 2. Ia memiliki hati yang selalu mengeluarkan dari perasaan yang tidak bermusuhan dan dengki. 3. Penglihatannya tidak memandang yang haram, tidak memandang kepada dunia dengan keinginan nafsu, tetapi mengambilnya dengan iktibar contoh. 4. Perutnya tidak dimasukkan barang-barang haram. 5. Tangannya tidak dipanjangkan ke arah yang haram. 6. Telapak kakinya tidak dipakai untuk maksiat. 7. Ketaatannya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Rangkuman iman menurut asas menentukan ragam kepribadian manusia. Selama ini orang memahami iman artinya kepercayaan atau sikap batin, yaitu mempercayai adanya Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, kiamat, takdir yang baik atau buruk.
Definisi iman adalah kepribadian yang mencerminkan suatu kepribadian antara kalbu, ucapan, dan perilaku menurut ketentuan Allah yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad. Belajar kegiatan 2. Filsafat ketuhanan. Filsafat dalam bahasa Yunani filosofia, yang berarti kecintaan kepada kebenaran, wisdom. Bahasa Arab adalah falsafah. Pengertian falsafah adalah memahami sesuatu yang tidak dapat diketahui dari hal yang sudah diketahui. Animisme, dinamisme, politeisme, henoteisme. Dinamisme yakni kepercayaan kepada benda yang mempunyai kekuatan. Masyarakat primitif, dinamisme, benda-benda yang menjadi Tuhan mereka. Animisme artinya roh. Masyarakat penganut animisme berkeyakinan bahwa suatu benda mempunyai roh. Kepercayaan terhadap para dewa-dewa inilah disebut politeisme. Poli artinya banyak, politeisme banyak Tuhan. Henoteisme satu bangsa, satu Tuhan. 2. Monoteisme adalah Tuhan yang Maha Esa terbagi menjadi 3, deisme, panteisme, eklektisme. Deisme, paham ini beranggapan bahwa Tuhan yang Maha Esa mempunyai sifat yang serba maha. Karena kemahaannya, Tuhan menciptakan alam dengan komposisi yang serba maha pula. Sebab itulah alam berkembang sendiri dan hidup sendiri. Ajaran Tuhan tidak diperlukan oleh alam. Tuhan hanya sebagai pencipta, bukan pengatur. Aturan yang dipakai dalam menata alam di aturan yang dibuat manusia sendiri. Paham ini berubah menjadi free will dalam aliran Islam Qadariyah. Deisme memerankan manusia sebebas-bebasnya. Aliran Islam Qadariyah. Monoteisme. Panteisme, paham ini, panteisme adalah berpendapat sebagai pencipta alam. Tuhan ada bersama alam, di mana ada alam di situ ada Tuhan. Tuhan ada di mana-mana dalam filsafat. Aliran ini berkembang menjadi paham predestination dalam teologi Islam, aliran Jabariyah. Panteisme adalah aliran Jabariyah. Eklektisme, deisme menempatkan kedudukan manusia pada posisi yang menentukan. Panteisme, Tuhan sebagai pemerannya. Teisme menggabungkan faham keduanya. Elektrik gabungan, manusia mempunyai peranan sebagai perencana, sedangkan Tuhan sebagai penentu. Tuhan bukan alam, jauh di luar alam, namun dekat dengan Allah. Elekteisme menggabungkan faham keduanya. Manusia sebagai peranan sebagai perencana, sedangkan Tuhan sebagai penentu. Pengertian Tuhan dalam ajaran Islam. Allah sebagai Khalik pencipta. 99 nama Tuhan dalam Al-Quran Al-Asma